Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang pengertian, fungsi, tujuan, serta tempat turunnya Al-Quran sebagai bahan penilaian untuk ujian akhir semester saya. A. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari akar kata qara'a, berarti membaca. Al-Quran adalah bentuk masdar yang diartikan isim maf'ul, yaitu maqru, berarti yang dibaca. Ada pendapat lain mengatakan Al-Quran berasal dari kata dasar qura'in, yang artinya penguat. Kata Al-Quran terdiri dari ayat yang saling menguatkan karena terdapat kesamaan suatu ayat dengan ayat yang lain. Secara terminologi, Al-Quran diartikan oleh para ulama mengutip pendapat dari Subhi al-Sholih adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dari definisi di atas dapat disimpulkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril, di mana lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Bagi yang membacanya dipandang suatu ibadah. B. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai sumber ajaran umat Islam. 2. Sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Ketiga, sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Keempat, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kelima, sebagai peringatan dan penyejuk. Keenam, sebagai panduan dalam menyelesaikan sesuatu yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Ketujuh, sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Kedelapan, atau yang terakhir, sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. C. Tujuan diturunkannya Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk dan nikmat yang paling besar. Kedua, sebagai pedoman hidup. Ketiga, untuk beribadah kepada Allah dengan membacanya. Keempat, untuk dipelajari isi dan kandungannya. Kelima, untuk diamalkan. D. Tempat turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Menurut pendapat Al-Khudlari, dalam Tarikh Tashriyah menetapkan bahwa lama tempo nuzul Quran adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pewahyuan Al-Quran lebih sering terdapat di dua kota terkenal di kawasan Jazirah Arab, yakni Mekah dan Madinah. Meskipun selain dua tempat tersebut, Al-Quran juga pernah turun. Contohnya ialah di Taif, Hudaybiyah, dan lain sebagainya. Karena pewahyuan Al-Quran sering berlangsung di dua kota ini, maka secara garis besar ayat-ayat Al-Quran dikenal dengan istilah
Makkiyah, dan Madaniyah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya teman saya Maya Masita akan menyampaikan materi sejarah turunnya Al-Quran, penulisannya, serta hakikatnya. Demikian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Masita. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Maka dari itu Al-Quran ini tidak diturunkan secara langsung atau dalam berbentuk buku. Maka kita ketahui sekarang bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur. Adapun beberapa ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pendapat kebanyakan ulama berdasarkan hadis dari Aisyah. Nah, ayat yang pertama kali turun, yang kedua yaitu surah Al-Mudatsir, berpendapat pada pendapat Imam As-Suyuti, surat yang diturunkan secara utuh satu surah. Nah, yang ketiga yaitu surah Al-Fatihah, pendapat Ilmu Abbas dan Muhammad Abduh. Dan selanjutnya yaitu surat yang terakhir kali turun, yaitu yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 3, yang kedua ada surah An-Masyar, dan yang ketiga ada surah An-Nisa ayat 176. Maka dari itu kita juga harus tahu dong di mana lokasi turunnya Al-Quran. Nah, lokasi penurunannya yaitu di Mekah. Nah, jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun digolongkan ke dalam surah Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Singkat saya jelaskan tadi mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pada bab 3 yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ajaran dimensi kehidupan. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, A. Sumber ajaran Usuluddin. Ajaran Tauhid merupakan salah satu dari ajaran Al-Quran. Ajaran Tauhid mengajarkan suatu kepercayaan, menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, memberikan hukum-hukum, mengatur dan mendidik alam semesta. Maka Tuhanlah yang satu-satunya wajib disembah dan tidak boleh dipersekutukan. Ketika Al-Quran menjelaskannya ke dalam pembagian Tauhid itu tersendiri, yaitu yang pertama Tauhid Rububiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang satu-satunya memiliki, merencanakan, menciptakan, dan mengatur. Yang kedua, Tauhid Ubudiyah. Tauhid ini mengajarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Dan yang ketiga, Tauhid Asma Sifat, yaitu Tauhid ini mengajarkan adanya nama-nama dan sifat yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sumber ajaran hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber ajaran hukum Islam. Hukum yang dimaksud adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama hukum keluarga, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum pidana, yang keempat hukum acara, yang kelima hukum ketatanegaraan, yang keenam hukum internasional, dan yang ketujuh hukum ekonomi dan keuangan. C. Sumber ajaran pendidikan. Al-Quran menjadi sumber ajaran pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu materi yang ada di dalam Al-Quran. Konsep pendidikan yang baik dan berdasarkan Al-Quran yaitu yang pertama, pendidikan dimulai dari individu, yang kedua pendidikan keluarga, yang
ketiga, pendidikan sosial. D. Sumber ajaran dakwah dan komunikasi. Dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melarang untuk perbuatan jelek, agar mereka bahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama dengan yang lainnya. E. Sumber ajaran sains dan teknologi. Kata sains berasal dari bahasa Inggris, yaitu science, berarti pengetahuan ilmiah atau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu. Sedangkan teknologi diartikan sebagai terapan. Salah satu contohnya adalah Al-Quran menjelaskan fisika sebagai sebuah ilmu yang mempelajari gejala alam atau fenomena alam serta menyertai interaksinya yang menyertainya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. F. Sumber ajaran sosial. Makin banyak dan makin sedikit kemampuan seseorang manusia, maka yakinlah makin besar pula kadar ketergantungan seseorang manusia kepada manusia lainnya. Karena manusia di bawah kendali dan kuasa Allah. Prinsip dasar tentang kehidupan sosial yaitu saling kerjasama untuk kebaikan, membangun hubungan kemanusiaan, memperkuat kehidupan sosial sebagai bentuk dari penegakan akidah dan tauhid, bersosial serta bermasyarakat. G. Sumber ajaran kesehatan dan kedokteran. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Di samping sandang, pangan, dan papan, terdapat beberapa cara menjaga kesehatan menurut Al-Quran. Yang pertama, perhatian terhadap makanan dan pola makan, terdapat di dalam Quran Surah Abasa ayat 24. Yang kedua, mengatur pola makan, terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang ketiga, menjauhkan makanan berbahaya yang dapat merusak tubuh, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang keempat, menjaga istirahat yang cukup, terdapat dalam Quran Surah An-Naba ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yang kelima, berolahraga, terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Dan yang keenam, berobat, terdapat dalam Quran Surah As-Sad ayat 41 sampai dengan 42. Mungkin sampai di sini video dari pembahasan makalah pada bab 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.